Shalom, good morning dan selamat pagi semua saudara-saudari semua dalam Kristus Yesus. I want to welcome you in today's service. We want to thank God for His grace and mercy, and we thank God for your presence wherever you are in the presence of the Lord. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kerana kita dapat bersekutu bersama-sama sekali lagi di dalam Tuhan, di mana-mana pun kita berada di pagi hari ini, tetap di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudari, di pagi hari ini mari kita mempersiapkan diri kita semua di dalam hadirat Tuhan. We want to prepare our heart this morning as we enter into His presence, into a time of praise and worship this morning. Sebelum itu, before that, can I just read the word of God this morning? Hallelujah. Taken from the book of Psalms 23, Mazmur 23. Okay. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. He make me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. He restore my soul. He lead me in the path of righteousness for His name's sake. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Thou prepare a table before me in the presence of mine enemies. Thou anoint my head with oil, my cup runneth over. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Brothers and sisters in Christ this morning, hallelujah. Let's come before God this morning. Let's prepare our heart. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan sambil kita berdoa bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. The Lord is indeed our shepherd. He loves us. He cared for you and me. Sebab itu mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di mana-mana pun kita berada, wherever your presence is right now, we come before Him because God loves us. He is our shepherd. He cared for you. Tuhan itu gembala kita. Dia memperdulikan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Let's prepare our heart in prayer. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father God, we want to thank you, Lord, for your love and mercy, Lord. We want to thank you, Lord, because you love us, dear God. Hallelujah. We thank you, Lord, because you cared for us, every need that we require, dear God. Thank you, oh Lord. You are so good indeed. Tuhan, kami amat bersyukur dan berterima kasih padamu kerana Engkau sungguh memperdulikan kami. Engkau sungguh mengasihi kami, ya Tuhan. Haleluya. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pribadi kami, Tuhan. Dan di mana-mana pun kami berada, kami menyerahkan diri kami semua ke tangan-Mu, Tuhan, di pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami di atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mohon supaya Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus Kristus. Oh Lord, my God, I pray, oh God, that Lord Jesus, you forgive us from all our iniquities, dear God. Forgive us and cleanse us, Lord, with your precious blood. Hallelujah. The blood of Jesus. Hallelujah. And therefore this morning, Lord, as we surrender our life to you this morning, Lord, as we commit this time into your hand, as we commit this time of worship into your hand, Lord, we pray, God,
that your Spirit, dear, touch our heart, Lord. Hallelujah. Touch our heart wherever we are. Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah kami di mana-mana pun kami berada, ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. We give you thanks and praise you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama memberikan tepukan kepada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hallelujah. Let's all stand and welcome God wherever we are. Hallelujah. And welcome God. Let Him reign upon us. Truly God has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a song of praise. God reigns over the nation. God is seated on His holy throne. Yes, God, yes, God. Oh, yes, Lord. Yes, Lord, datanglah dan bertakhta Tuhan. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. The greatest of pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. The greatest of God, datanglah dan bertakhta, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. The greatest of God. Oh yes God, You are great God. Oh yes Lord.
selawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, melainkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great things thou dost. Kekuatan di hidupku takkan gentar, takkan gentar langkahku. Kekat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh darah Yesusku. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Yes, Lord. Dear Lord, even though we walk through the valley of through the valley of death, God, you are with us, Lord. And your love, God, is ever before us. And Lord, we know, Lord, as we face challenges, God, that we can always cry out your name. Truly, Lord, what a beautiful name it is, God. What a wonderful name it is, God. What a powerful name it is, God. The name of Jesus Christ, our King. Oh, yes, God. Oh, yes, Lord. Oh, yes, God. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of, what a wonderful name! What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Oh, yes, God. What a wonderful name it is, Death could not hold you, death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring, heavens are roaring. The praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, oh, you have no equal God. And now and forever, God, you reign. Yours is the
yes, you reign over all. Oh, you reign over all, God. Oh, we know that we can look to you. Oh, we can look to you, God. Yes, God. Oh, you are in control. You are in control, God. Oh, you reign over all. You reign over all, God. Oh, yes, God. For God is on the throne. He is in control, reigning over all. He is powerful, so powerful. I live His name, and I give Him praise. So He'll make a way. He is powerful, so powerful. He's in control. He is in control, reigning over all. He is powerful, so powerful. I live His name. I give Him praise. He is powerful, so powerful. Oh, yes, God. Oh, we surrender to you, God. Oh, yes, God. Oh, yes, Lord. We surrender all to you. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me, and I'm free indeed. Oh, I can hear your voice. I can hear your voice singing over me, and I'm free indeed. I can feel your power washing over me, and I'm free indeed. For God is on the throne. He is in control, reigning over all.
are powerful, God. Your name is powerful, God. Yes, Lord. And so, Lord, we want to surrender, Lord, everything that we are, God, to you. And Lord, we know, Lord, that we have our plans, Lord. But Lord, without you, God, it doesn't mean anything, Lord. So we ask, Lord, that you take control, God, of our life, Lord. And you reign over our life, Lord. Truly, Lord, in your name we are free, God. Yes, Lord. Thank you, God, for everything that you've done. Lord, we thank you, God, for your presence among us, God. Lord, I pray, Lord, that you continue, Lord, to work among us, Lord. And Lord, I pray, Lord, that you take control, God, from beginning until the end of our service this morning, Lord. Lord, let your spirit work among us, God. That you speak to us, God. Anoint us, God. Thank you, Lord, for everything that you've done. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Haleluya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan buat puji-pujian yang kita sama-sama nikmati sebentar tadi. We thank God for a wonderful time of worship just now. And we thank God because God is so good and He loves each and every one of us. Hallelujah. I just want to take this opportunity to welcome everyone this morning. If there's anyone who are here, for the first time worshiping with us, wherever you are, we want to welcome you with the love of the Lord. Kiranya di antara kita semua yang berada di rumah ataupun di mana-mana pun saudara-saudari berada, kami mau mengalu-alukan masa saudara-saudari semua bersama-sama kami karena menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, karena Roh Tuhan itu adalah di mana-mana saja. God is spirit. And when we worship God in spirit and in truth. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. God is not confined to space. Dan sebab itu sepertinya ada di antara kita yang baru, yang menyembah Tuhan bersama-sama kami pada pagi hari ini. We want to bless you. We want to welcome you. Hopefully that you will continue to worship with us every week. Hallelujah. Saudara-saudari di dalam Kristus, marilah kita mendengar beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Pengumuman yang pertama adalah tentang 40 hari doa dan puasa, yaitu bermula pada 7 hari bulan Agustus sehingga 15 September. Dan tema bagi tahun ini adalah mendengar suara Roh Kudus untuk masa seperti ini. Nah, marilah kita mengambil masa untuk mendengarkan Tuhan, untuk pribadi kita, keluarga, gereja, serta negara kita. Nah, pengumuman yang kedua adalah jika Anda memerlukan bahan doa, Anda boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Pengumuman yang seterusnya adalah tentang doa syafaat. Dimulai pada 17 Agustus hingga 15 September. Ini adalah bersamaan dengan doa dan puasa 40 hari, yaitu melalui WhatsApp pada jam 8 hingga 9 malam. Dan semua didorong untuk mengambil bahagian dalam doa ini. Dan pengumuman yang terakhir adalah tentang sel group, persekutuan sel group. Bagi siapa yang ingin mengikuti sel group, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Dan sel group kita akan diadakan menggunakan WhatsApp dan juga Zoom. Dan bagi siapa yang ingin mengikuti, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera di skrin Anda, supaya Anda boleh dimasukkan di dalam grup WhatsApp maupun menerima link Zoom supaya boleh mengikuti persekutuan
Cell Group. Tuhan memberkati. Sekarang kita mau persiapkan diri untuk mau memberi kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Saya percaya bahwa kita ingin mau memberkati Tuhan. Ya. So, mari kita persiapkan diri untuk memberi kepada Tuhan. Dan kita mau menyerahkan diri kita semua kepada Tuhan terlebih dulu dan juga pemberian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Father God, thank you, Lord, because you are so good, Lord, that you have first loved us, oh God. You have given your best for each and every one of us, your only beloved Son, Lord, the Lord Jesus Christ. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami anak-Mu yang tunggal kepada kami, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Tuhan, atas kesempatan ini kami mau memberi kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi kepadamu, dan juga supaya berkat ini, pemberian ini ya Tuhan, dipakai semata-mata untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Father, we want to thank you for this great opportunity to give unto you. We ask for your blessing upon everyone, every heart, dear God, that we will give unto you with all the love that we have, Lord Jesus, because you first have loved us, oh God. Thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Let's give freely unto the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Brothers, sisters in Christ, let's prepare our heart this morning as we listen to the Word of God this morning. Kita, saudara-saudari semua, mari kita persiapkan hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di pagi hari ini. Hamba Tuhan, pastor kita akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini amat bersesuaian dengan masa yang sedang ada pada masa-masa musim-musim seperti ini. Surely the Word of God will minister to each and every one of us. Yeah, and let's prepare our heart, once again before the Lord. Hallelujah. Father God, thank you once again. We really want to listen to your word, O God, that you're speaking to us, speaking to our heart, O God. I pray, O God, you help us to understand your plan, your purpose in our life, O God, and especially concerning the time that we are in right now. Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami padamu saat ini, agar Tuhan mengajar kami untuk mengetahui dan memahami saat-saat seperti hari-hari ini ya Tuhan. Mohon campur tangan-Mu, pimpinanmu, urapanmu menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga semua pendengar firman-Mu, supaya kami sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita dapat beribadah bersama sekali lagi di dalam ibadah online ini. Apa kabar semua? Ini adalah minggu ke-22. Ini adalah minggu ke-22 kita beribadah secara online. Saya berharap kita boleh datang beribadah di gereja. Doakan agar kemudahan live streaming kita boleh berjalan dengan lancar dan berfungsi dengan baik dan tanpa halangan. Doakan dan rindukan agar kita boleh kembali bersekutu bersama-sama. Pada pagi hari ini saya ingin mau berkongsi satu firman Tuhan yang saya beri tajuk mengetahui dan memahami masa Tuhan.
Petikan yang saya ambil adalah daripada Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 dan juga dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-32. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Jika kita beribadah bersama dengan keluarga, bacalah ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan kepada hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-32 berkata tentang Bani Isyakar yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperlakukan orang-orang Israel. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Sekali lagi Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mempunyai rencana yang terbaik buat kami. Engkau telah menyediakan setiap musim bagi kami. Dan setiap musim yang Engkau sediakan indah pada waktunya. Kami mau berada di dalam rencana-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti, memahami musim yang kami sedang lewati masa kini. Berikanlah pengertian yang mendalam supaya kami dapat berjalan dalam jalan-jalan-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam petikan ini Solomon menuliskan bahwa Tuhan mempunyai rencana buat semua orang. Oleh itu dia menyediakan circle of life, kitaran hidup. Each has work for us to do. Walaupun ada kalanya kita menghadapi dan melalui banyak masalah, banyak rintangan, cabaran yang kelihatannya bertentangan dengan rencana Tuhan. Ini tidak seharusnya menjadi halangan bagi kita untuk terus mempercayai Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi akan menjadi satu peluang bagi kita untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat bertahan. Tanpa Tuhan tidak ada jalan penyelesaian bagi masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Masa itu penting. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 hingga 8 mencatatkan bahwa dalam segala sesuatu ada masanya. Kunci kepada kedamaian adalah di dalam Tuhan. Apabila kita menemukan dan menerima dan menghargai masa yang Tuhan yang sempurna. Bahayanya adalah apabila kita meragui ataupun menolak masa Tuhan. Ini akan mengakibatkan putus asa, memberontak dan membuat keputusan yang salah. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Perkataan season ini diterjemahkan daripada perkataan season, yaitu daripada Greek word zamuen yang bermaksud a set time, appointed time, yaitu masa yang ditetapkan, masa yang dikhususkan. Sementara perkataan time, ayat yang bermaksud time of an event, time, experience, fortunes,
occurrence, occasion. Itu satu peristiwa, yaitu satu peristiwa pengalaman, satu peluang, satu kejadian yang berlaku. You know, it is wonderful. Sangat baik sekali untuk mengetahui di mana Tuhan mempunyai masa yang ditetapkan, masa yang dikhususkan. Satu peristiwa, satu pengalaman, satu peluang dan kejadian yang berlaku dalam setiap kehidupan manusia. Tuhan ada di dalam setiap musim yang kita lalui. God is there in every season that we are going through. Masa Tuhan itu sempurna. God's timing is perfect. Dia mempunyai rencana yang kekal yang merangkumi semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi. Firman Tuhan berkata dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-11, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata bahwa he had made everything beautiful in his time. He also had set the world in their heart. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya menetapkan, menghususkan masa atau satu peristiwa, pengalaman, satu peluang dan kejadian, tetapi dia menyediakan dan mengerjakan segala sesuatu bagi kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Ia membuatkan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11b, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah? Allah telah menempatkan di dalam hati manusia satu keinginan yang mendalam akan sesuatu yang kekal dan lebih daripada hal-hal duniawi. Itulah sebabnya di dalam kita ada satu keinginan, ada satu kehausan rohani, ada keinginan yang mendalam untuk hal-hal yang kekal. Dan hanya Tuhan saja yang dapat memuaskan kita. Tetapi umat manusia ingin mencari hidup selama-lamanya dan menemukan nilai yang kekal dalam dunia dan kegiatan-kegiatan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya hal-hal material, kegiatan-kegiatan dunia, aktiviti-aktiviti dan semua kesenangan dunia ini tidak pernah memuaskan hati kita sepenuhnya. Saudara-saudariku, Tuhan mempunyai rencana yang kekal untuk setiap kehidupan kita. Tuhan bukan hanya menetapkan, menghususkan masa, satu peristiwa, satu pengalaman, satu peluang dan kejadian, tetapi dia menyediakan dan mengerjakan segala sesuatu bagi kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita tidak dapat melihat ke masa depan kita ataupun memahami segala sesuatu. Malah banyak perkara yang terjadi dalam hidup ini kita tidak mengerti. Just trust in Him. Kita perlu percaya kepada Tuhan, berjalan dalam jalan-jalannya, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudariku, kita berada dalam musim 40 hari doa dan puasa yang bertemakan mendengarkan Roh Kudus seperti masa seperti ini. Saya mendorong kita semua untuk ambil bahagian. Saya pikir tema ini bukanlah secara kebetulan. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang telah memimpin semasa semua ahli jawatan kuasa NECF ketika mereka mengadakan perbincangan untuk tema buku doa pada buku doa untuk 2020 pada bulan November tahun yang lalu. Mereka hanya menjangka bahwa tahun 2020 adalah tahun yang mencabar bagi gereja-gereja di Malaysia. Tuhan tahu apa yang ada di hadapan kita. Ya benar, tahun 2020 adalah tahun yang mencabar. Bukan saja untuk gereja-gereja di Malaysia, tetapi melibatkan semua golongan. Pandemik COVID-19 meninggalkan kesan yang mendalam dalam semua aspek kehidupan kita dari segi beribadah. Sehingga kini masih lagi banyak gereja yang mengadakan ibadah online seperti kita. Kita tidak boleh lagi beribadah seperti biasa. You can even shake hand with everyone. Ada di antara keluarga yang menghadapi masalah ekonomi karena kehilangan pekerjaan, kemelut politik yang berterusan, perniagaan ditutup, pendidikan, media seni dan hiburan juga terjejas.
Awal minggu ini dunia dikejutkan dengan letupan yang dahsyat di Beirut pada pagi Rabu yang mengorbankan 100 orang, 4.000 orang cedera dan dianggarkan kira-kira lebih daripada 300.000 orang kehilangan tempat tinggal dan mereka perlukan makanan, tempat tinggal dan perlindungan dengan segera. Banyak perkara yang terjadi dan kita tidak mengerti. Apakah yang Tuhan sedang katakan? Apakah yang Engkau katakan kepada saya secara pribadi, kepada gerejamu ya Tuhan? Saudara-saudariku, ini adalah masa di mana kita perlu menyerahkan hidup kita dan mengizinkan Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan mengerti masa dan waktu yang kita ada hari-hari ini. Ini adalah masa bagi kita untuk bangkit. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan tidak membuang waktu karena masa ini adalah masa yang jahat. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan mengerti musim, masa dan waktu yang kita ada supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Di dalam Alkitab dicatatkan ada satu suku, yaitu suku Isakar, yang memiliki pengertian tentang saat dan waktu, dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Di dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat 32 kita telah membaca sebentar tadi yang berkata tentang Bani Isakar yang mempunyai waktu dan pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa and of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times to know what the Israel ought to do. Suku Issachar had understanding of time. Perkataan ini diterjemahkan daripada bahasa Yunani yaitu bina yang bermaksud mereka adalah orang-orang yang faham dan mereka mengerti setiap masa. Mereka peristiwa, kejadian, pengalaman yang berlaku. Mereka mahir dan pasti dalam hal-hal ehwal politik. Mereka tahu apa yang sesuai dan tepat untuk dilakukan ketika diperlukan. Dan sekarang ini mereka mengerti bahwa itu adalah tanggung jawab dan kepentingan politik bagi orang Israel untuk menabalkan Daud sebagai raja. Bani Issachar berkedudukan yang unik karena mereka paham dan mengerti setiap musim di sekeliling mereka. Mereka lah yang memahami saat-saat yang baik dan mengetahui apa yang sedang dilaksanakan Allah sehingga mereka boleh memimpin seluruh bangsa. Implikasinya adalah kalau kita tidak paham dan tidak mengerti musim masa kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Implikasinya juga sama, kalau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita mungkin akan melakukan sesuatu yang salah dan mungkin melakukan dengan orang yang salah. Jika kita tahu akan musim dan masa, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Memahami masa dan musim Allah adalah sangat penting supaya kita boleh bekerjasama dengan Allah, supaya kita dapat melihat pekerjaan Allah. Bagaimanakah saya dapat mengenal masa Tuhan? 3 cara. Yang pertama, kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Kita tidak akan pernah dapat mengenal dan mengerti akan masa Tuhan dalam hidup kita jika kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Ini lebih daripada mengetahui tentang Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 13. Dia berkata, mulai sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku dapat mengenal engkau. Teach me your ways, so that I may know you and continue in your favor. Perkataan know dalam bahasa Ibrani yaitu yada, yang mempunyai maksud yang lebih luas. Mengenal Tuhan bermaksud to perceive, untuk melihat Tuhan. To understand, mengerti. To believe, untuk mempercayai. To conform, untuk menepati. To perform or live, menjalani atau hidup. To see or experience, untuk melihat dan mengalami. To learn, belajar.
untuk recognize, mengenal wajahnya, to accept His claim, menerima setiap apa yang Tuhan katakan, to be willing untuk bersedia dan to obey, yaitu mentaati. Jadi mengenal Tuhan, kita perlu melihat Tuhan, mengerti akan Dia, mempercayai Dia sepenuhnya, menepati Dia, hidup di dalam Dia, melihat dan mengalami Tuhan, belajar daripada Dia, mengenal akan wajah Tuhan, hadiratnya, menerima setiap apa yang dikatakannya, firman Tuhan, rela dan bersedia untuk mentaati Tuhan. Ini lebih daripada hanya mengetahui tentang Tuhan. Tuhan ingin agar kita semua mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, belas kasihan dan kebaikan-Nya dalam secara pribadi, menikmati kehadiran-Nya dalam hidup kita setiap hari, melihat Dia dan turut serta dalam pekerjaan-Nya di dalam diri kita, di sekitar kita. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekatkan kepadamu. Perkara kedua, kita perlu mendengarkan Tuhan. Semasa 40 hari doa dan puasa ini, kita tajamkan pendengaran kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus untuk masa seperti ini. Firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan mau kita untuk mendengar bukan hanya dengan telinga fisikal, tetapi dengan telinga rohani kita. Hari-hari ini berbagai berita kita dengar dan baca. Banyak berita yang kita dengar, tidak kurang juga berita palsu yang disebarkan. Jangan mudah untuk menerima kabar-kabar angin. Saya mendorong setiap kali kita mendengarkan atau membaca berita, take time to pray and intercede. Inilah masa di mana kita harus mengerti dan menanggapi bahwa Tuhan sedang bekerja di sebalik semua peristiwa, semua kejadian, dalam pergolakan yang berada di sekeliling kita. Saya mendorong kita untuk mengambil masa untuk membina saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, kita boleh memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita, di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan. Saya merasa bahwa ini adalah masanya kita perlu membebaskan diri kita dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Apakah yang terjadi? Yang pertama, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 hingga ayat 26 berkata, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita tentu ingat Paulus dan Silas yang sedang dipenjara. Ketika kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. There is power in praises. Yang kedua, pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, pemulihan terjadi. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 berkata, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yahuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tetapi tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab itu aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu kala, firman Tuhan. Saudara-saudariku, marilah kita angkat pujian dan penyembahan kita di tengah-tengah pergolakan yang ada di negeri kita. Perkara yang ketiga, apabila kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa kegelapan dilumpuhkan. Kita ingat cerita Daud di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, di mana ketika setiap kali roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud akan mengambil kecapi dan memainkan alat musik, dan Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu keluar daripadanya.
Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Allah berperang ganti kita. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 hingga 22 dikatakan, setelah Yosafat berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan, dan mereka memuji Tuhan dengan dalam pakaian yang kudus, yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang menyerang Yehuda, sehingga mereka semua terpukul kalah. Di dalam ayat ini kita melihat bagaimana umat Tuhan menaikkan puji-pujian dan penyembahan, dan Tuhan menghadang musuh-musuh mereka, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pergunungan Seir. Musuh-musuh yang ditakuti oleh Yosafat dan Raja Israel dikalahkan tanpa penglibatan mereka. Mereka tidak perlu berperang. You know what? The battles belongs to God. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudariku, saya mendorong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Naikkan puji-pujianmu kepada Tuhan. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, kita perlu mengetahui dan mengenal waktu Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita melakukan. Ada 3 cara bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dan memahami waktu Tuhan. Yang pertama, kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kita perlu mendengarkan suaranya. Yang ketiga, kita perlu memuji dan menyembah Tuhan. Apabila kita melihat apa yang berlaku di sekeliling kita, kita boleh saja merasa berputus asa, hilang semangat. Tetapi saya mendorong kita untuk mengambil secara intentional untuk mencari wajah Tuhan, berada di dalam hadiratnya, membukakan telinga kita dan mendengarkan suaranya. Angkatlah puji-pujian kepada Tuhan. It's not about your music. It's not about music. It's about your heart. Ada hatimu yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang selebihnya adalah pekerjaan Tuhan. Peperangan adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu sekali lagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk mempercayai Engkau sepenuhnya dalam segala sesuatu di dalam hidup kami. Tolonglah kami, bukalah telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Penuhilah hati kami dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Engkau. Biarlah puji-pujian dan penyembahan ini melimpah daripada kedalaman hati kami untuk Engkau ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Tuhan ambil tempat-Mu ya Tuhan. Engkau, peperangan yang kami ada, yang kami sedang hadapi pada saat ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau percaya kepada Engkau, dan kami mau berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Pimpinlah dan tuntunlah kami. Saya mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu di mana sejak mereka berada pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau menyertai mereka. Engkau menguatkan mereka. Ketika kami berjalan di dalam 40 hari doa dan puasa ini, tolong kami untuk mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Pulihkan kami dalam hubungan kami dengan Engkau. Oh Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kami kepekaan secara rohani, supaya kami mengetahui musim-Mu di dalam hidup kami, supaya kami tahu apa yang harus kami melakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudariku, saya mendorong kita untuk terus-menerus mencari Tuhan. Ambil masa untuk berdoa dan berpuasa. Jangan lupa untuk menuliskan journal pengalaman kamu bersama dengan Tuhan sepanjang doa dan puasa ini, dan kongsikan bersama dengan saudara-saudari yang lain. Tuhan memberkati. Sebelum kita keluar daripada tempat ini, marilah kita menadahkan tangan kita dan menerima pemberkatan ini. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan semua kita
Anak-anak Tuhan mengatakan, Amen, Amen, Amen. God bless you. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saudara-saudari semua, brothers and sisters in Christ, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang melayani kita semua. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan seperti kita semua yang menikmati itu dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kita semua. And brothers and sisters in Christ, surely that the Lord has blessed us through the word of God that we have heard this morning. And before we go this morning, we want to remind everyone to continue to pray for one another, okay, especially during this time of prayer, praying for our nation. That is from the 7th of August to the 15th of September. It's a time of prayer and fasting. Okay, a reminder for all of us that we will continue to pray fervently, passionately for our nation. Hallelujah. Okay, and thank you for coming. Thank you for worshiping with us. Hallelujah. Thank you for worshiping with us. And kami bersyukur kerana kita semua menyembah Tuhan bersama-sama. Dan I want to encourage you to continue to pray, encourage you to join us in the prayer meeting every Wednesday, okay? Every Wednesday, and also encourage your friends, let them know about this online service, and wishing everyone all the best. God bless you, each and every one of you. Hallelujah. Thank you.